Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Sunardi di sini di channel Sun Sunardi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru semua? Kita berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah Bapak Ibu, kita kali ini akan melanjutkan bagaimana kita mengelola kelas kita, kelas virtual kita atau Google Classroom kita, terutama mengenai bagaimana kita menyimpan materi yang akan kita sampaikan ke siswa kita. Kemarin sudah kita singgung mengenai bagaimana caranya kita mengunggah materi, tapi kemarin mungkin belum lengkap. Jadi hari ini akan saya lengkapi, terutama bagaimana kita menyiapkan materi kita di Google Drive, tempat penyimpanan online yang itu bisa kita pakai untuk menyimpan file-file kita. File-file nanti bisa berupa Word, Word bisa berupa Excel, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa video pembelajaran. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita belajar bersama. Pertama-tama masih seperti biasa, kita masuk ke mesin pencari. Kita pakai Google Chrome, dan Google Chrome karena masih keluarganya Google Classroom kita, itu bagian dari Google. Nah, ini kita masuk email kita seperti biasa, kita masuk rumah kita sendiri. Tentu saja kita harus ingat passwordnya. Rumah tanpa kunci itu berbahaya. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Saya akan masuk di akun Gmail saya, sunsunardi75@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, harus ingat. Nah, ini merupakan langkah awal, langkah dasar yang harus kita lakukan ya. Tuh, jadi Bapak Ibu guru yang mungkin tinggal 5 tahun atau 4 tahun purna, itu ya agak ini perlu kerja keras, tapi nggak apa-apa, kita belajar bersama pada kesempatan ini ya. Di sini seperti biasa kita akan, kalau kemarin kita Google Classroom ini, sekarang kita fokus untuk mengisi, ibaratnya ini adalah tempat dimana nanti materi kita akan kita simpan. Jadi namanya Drive. Nah, ini masih merupakan bagian dari Google. Nah, ini nanti ada ini ya. Yang lainnya jangan kita ini pusingkan. Sekarang kita langsung ke Drive. Ini kita buka. Nah, inilah tempat penyimpanan online Google Drive namanya. Ini sudah banyak saya menyimpan file di sini. Jadi file-file yang berhubungan dengan tugas sekolah itu saya simpan di sini. Nah, mulai dari pokoknya semua saya simpan ya. Ini memudahkan kita ya, nanti kalau kita sewaktu-waktu akan butuh kita panggil. Baik, fokus kita adalah sekarang adalah bagaimana mengunggah file kita yang akan kita kirim ke anak-anak melalui kelas virtual kita, Google Classroom. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ini. Nah, biasa ya, tanda plus kita klik baru. Kita melakukan upload atau dalam bahasa lain unggah ya. Jadi ketika kita daring, pembelajaran daring, kita harus mengenal istilah unggah, unduh. Nah, seperti itu. Ini upload ya. Ini kita bisa mengupload dalam dua bentuk, bisa melalui dalam bentuk file dan dalam bentuk folder. Nah, tergantung kita. Kalau kita mau langsung semuanya ya folder itu ibaratnya itu kumpulan file-file. Nah, ini sekarang kita contohnya kita akan mengunggah dalam bentuk file saja. Nah, ini kita klik. Nah, kita akan diarahkan di manakah file kita simpan ya. Sebagai contoh, nah, saya sudah menyimpan di file itu. Nah, saya simpan di kurikulum ini.
Kemudian kita cari filenya di mana. Ya, kita cari filenya di mana. Oh, bukan di kurikulum, sorry. Di perangkat. Nah, pelan-pelan saja ya. Nah, perangkat pembelajaran, ini ada materi. Nah, ini saya akan mengunggah beberapa file ya, beberapa file yang akan saya berikan ke anak-anak. Ini adalah lembar kerja, contohnya seperti ini. Saya mau mengunggah dalam bentuk ini, tergantung mau kita, kalau semua ya langsung aja semua. Sekedar contoh, kita akan mengupload satu saja ya, nanti yang lainnya nanti silahkan dipraktekkan sendiri, Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya. Saya mau mengupload satu ini saja, kita klik kemudian kita open. Nah, ini sudah, prosesnya sudah mulai, upload sudah selesai. Nah, di manakah tempatnya? Karena kita ngupload tidak membuat folder lebih dulu, maka hasilnya adalah dia di luar folder. Jadi seperti ini, sebentar, ini kita tutup dulu. Seperti ini, ibaratnya seperti ini ya, harddisk kita di laptop atau di komputer. Nah, file kita cari tadi lembar kerja LK lah, ini sudah ketemu. Nah, ini LK, ini sebetulnya kalau Bapak Ibu ingin rapi, Bapak Ibu bisa membuat tempat tersendiri, namanya folder ya, ini. Nah, kita beri nama misalnya lembar kerja. Lembar kerja, pokoknya yang berhubungan dengan lembar kerja dimasukkan di sini. Oke. Ya, sama persis seperti, sama persis seperti kalau kita mengatur. Ini bisa kita drag and drop. Nah, kita langsung masukkan lembar kerja. Nah, ini sudah masuk di sini. Ya, sudah masuk lembar kerja. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, ini nanti yang akan kita panggil ketika kita mau memberikan tugas kepada siswa melalui Google Classroom. Sekarang kita coba, kita buka Google Classroom kita. Cukup buka di sini Classroom kita. Nah, nanti baru Bapak Ibu bisa, sama seperti biasa, seperti kemarin. Jadi Bapak Ibu misalnya mau memberikan tugas LK tadi ke salah satu kelas. Nah, kita klik kelas itu, kemudian masih ingat Bapak Ibu ya, tugas kelas. Kemudian buat tugas, kemudian beri judul misalnya LK 1 benua Amerika. Nah, petunjuk opsional bisa ditulis, bisa tidak. Contoh kita tulis misalnya amati gambar atau peta kita aja, karena peta jelas gambar ya. Amerika, amati gambar Amerika. Kemudian selanjutnya identifikasi. Nah,
ada gini aja contoh. Ini mungkin kalimatnya kurang pas, Bapak Ibu nanti bisa membuat sendiri. Nah sekarang kita tambahkan. Nah ini tadi kita ada empat pilihan ya sumber materi kita. Ini mengulang materi yang kemarin tapi nggak apa, sekaligus praktek ya. Nah, kita tambahkan melalui apa? Melalui Google Drive. Nah, Google Drive tadi. Nah ini sudah mengarah ke Google Drive tadi. Nah ini sudah, kita sudah ditunjukkan. Ini muncul sendiri karena tadi terakhir kita unggah. Nah ini sisipkan. Nah sudah kita pilih, kemudian sisipkan. Nah sudah muncul di sini. Sudah muncul di sini. Kemudian seperti biasa kita atur ya nilainya berapa, kemudian ada tenggat waktunya apa tidak. Kalau tugas harus ada ya. Misalnya tanggal 21 sama seperti kemarin, waktunya tadi beri tanggal 13.00. Nah, kemudian semua siswa iya, kalau sudah tugaskan. Nah seperti itu ya. Gimana Bapak Ibu, sudah bisa mengerti ya? Saya ulangi lagi, oh ini memang sebetulnya mudah bagi mereka yang sudah terbiasa, tapi kalau yang belum ya susah ya. Iya seperti itu. Oke, demikian video singkat ini, semoga dapat membantu tugas Bapak Ibu guru mengelola Google Classroom. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.